buka firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita buka dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-10. Kitab Yosua pasal yang ke-10. Bisa ditampilkan. Baik, mari kita baca bersama bergantian. Pertempuran dekat Gibeon. Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukan terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Sebab itu Adoni Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Pirean, Raja Yarmuk, kepada Yafia, Raja Lakis, dan kepada Debir, Raja Eglon, mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menuju Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan gerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan Gilgal dan mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang di daerah pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Bila seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Dia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau berlari di atas lembah Ayaron." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang-orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit
dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Sampai situ saja dulu. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, lebih bisa membekas atau bisa masuk di dalam hati kita. Itu kita membayangkan peperangan yang sedang terjadi ini, atau kita membayangkan peristiwa ini sedang terjadi, dan mungkin kita ada di situ. Istilahnya kita menjadi penonton, kita menjadi orang yang menyaksikan akan peristiwa peperangan ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh-sungguh bisa meresap di dalam hati kita dan pikiran kita dan hidup kita, sehingga berbuah. Ya, jadi hari ini seperti kita sedang menonton sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Mari kita bayangkan dengan imajinasi kita, ya, dengan imajinasi kita, karena barang ini, peristiwa ini sudah terjadi 3.000 tahun yang lalu lah terjadi. Nah, kita membayangkan 3.000 tahun yang lalu ini sedang terjadi, ya kan? Jadi jangan bayangkan kayak sekarang ada bomnya, ada nuklirnya, ada rudalnya, ada pesawatnya, gitu. Nah, bukan, ya. Tapi membayangkan 3.000 tahun yang lalu bagaimana orang berperang. 3.000 tahun yang lalu orang berperang itu bagaimana, ya, ada istiadat apa, kecanggihan yang ada pada zaman itu bagaimana, ya kan? Nah, itu baru kita bisa meresapi peristiwa ini. Kalau enggak, kita enggak bisa meresapi, ya. Nah, tapi ini bukan dongeng, ini bukan sebuah peristiwa ya asal-asalan, kaleng-kalengan, tapi ini adalah peristiwa yang betul-betul terjadi. Ya, walaupun di YouTube ada yang mengatakan peristiwa masa lalu di Alkitab itu sebenarnya itu hanya cerita yang dibuat seperti komik saja. Tapi saya mengatakan kalau cerita yang seperti komik saja, kenapa namanya ada? Kenapa segala peristiwanya, tempat-tempat itu jelas ada? Kenapa seluruh yang berperang itu semua ada? Kenapa arkeologi bisa menemukan semua itu? Jadi itu bantahan sedikit dari saya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan dongeng, ini bukan cerita isapan jempol. Karena kalau dia tidak memiliki sesi sejarah, berarti dia tidak bisa dibuktikan. Tapi ini bisa dibuktikan dari berbagai sisi arkeologi. Ya, sudah banyak terbukti dan ada catatan-catatan sejarah. Ya. Nah, kita tidak sampai ke perdebatan ke sana, tapi kita melihat hari ini ada sebuah peperangan. Ada sebuah peperangan bagaimana umat Israel berperang melawan Adoni-Zedek bersama dengan raja-raja yang ada di daerah Amori atau Kanaan itu, ya. Jadi ada 5 kerajaan yang berperang melawan bangsa Israel, ya, bersama dengan Yosua. Kita bayangkan bagaimana 5 kerajaan melawan bangsa Israel. Ya, dari sisi jumlah kita mengetahui bangsa Israel
itu baru keluar dari tanah Mesir. Ya, dari tanah Mesir gak lama mereka keluar, dan kita tahu jumlah mereka pun tidak sebesar sebuah bangsa yang sudah besar, tidak. Ya, jadi dari sisi jumlah mereka kalah terhadap kelima kerajaan ini. Ya, kelima kerajaan ini. Kenapa saya bisa katakan mereka kalah dari jumlah? Karena dari pembacaan firman Tuhan kita bisa melihat bahwa ketika Gibeon mau diserang oleh kelima kerajaan ini, Gibeon itu adalah kota yang besar dengan penduduk yang banyak. Mungkin kalau ada kerajaan-kerajaan yang besar, ya, kerajaan yang besar, ya. Lalu kita melihat kelima ini, tentu mereka tidak sembarangan menyerang, karena Gibeon itu memiliki penduduk yang banyak, perkasa dan sebagainya. Tentu mereka akhirnya mencari dukungan, sehingga dengan jumlah yang besar baru mereka berani melawan Gibeon. Nah, sebagai sekutu Israel pada waktu itu, karena sudah mengikat janji. Gara-gara inilah maka terjadi peperangan itu. Bomnya meledak itu dari situ. Nah, kemudian kenapa saya katakan jumlah umat Israel lebih sedikit dari mereka? Itu karena ketika mereka berperang, Tuhan mengirimkan batu-batu atau melempar mereka dengan batu-batu, dan akhirnya banyak yang mati. Dan yang mati itu lebih banyak dilempar dengan batu daripada yang dibunuh oleh umat Israel. Nah, dari sini kita bisa melihat Israel di situ tidak mampu menghabiskan mereka, membunuh mereka. Waktu mereka berperang aja, umat Israel pembunuhannya itu tidak sebanyak ketika Tuhan yang membunuh. Berarti dari sisi di sini jumlah mereka lebih besar, lebih banyak dari jumlah Israel. Tadi aja satu Israel, 5 kerajaan. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa jumlah mereka banyak. Kemudian dalam peperangan itu sendiri, Yosua berdoa dan minta supaya waktu ditambah, ya, supaya menyelesaikan masalah ini. Satu hari akhirnya Tuhan menjawab doa Yosua, dan akhirnya mereka ditumpas sampai habis. Ya, jadi di sini kita bisa melihat analisis di sini bahwa jumlah Israel lebih kecil, jauh lebih kecil, Sebenarnya dibandingkan dengan Gibeon saja, jumlah umat Israel sudah kalah. Apalagi berhadapan dengan 5 kerajaan ini, pasti umat Israel jauh lebih kecil jumlahnya. Tetapi kita lihat mujizat Allah terjadi. Peperangan itu dimenangkan oleh umat Israel bersama dengan Yosua. Beri semangat dulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita juga melihat dari sisi jumlah umat Israel sudah kalah. Lalu mungkin kita berkata, mungkin kemenangan umat Israel bisa dari sisi keterampilan berperang, dari sisi perawakan dan sebagainya. Enggak. Dari sisi perawakan umat Israel sama dengan orang ini Timur Tengah, sama. Ya, perawakan mereka sama. Nah, kecuali kita, misalnya kita pergi ke Amerika, temu dengan orang mereka, perawakan kita kalah. Mungkin mereka bisa lebih tinggi dari kita, ya, dan kita lebih rendah dari mereka. Ya, jadi seperti itu. Tapi umat Israel sama dengan perawakannya, karena mereka ya sama-sama hidup di daerah yang Timur Tengah seperti itu. Kemudian dari sisi teknologi perang, biasanya kita pikir teknologi perang itu menentukan sekali, memang sangat menentukan. Ya kalau memang pakai pistol lawan senjata mesin, ya nggak mampu lah. Sudah pistolnya satu saja,
tembak sekali atau 2 kali masih muka teka-tek, sehingga mesin itu bisa keluar dalam sekali, bisa ratusan, bisa keluar. Tentu kalahlah, gak mungkin lawan, ya kan? Atau dengan pedang lalu lawan bom, dan gak mungkin lah, kalahlah, ya kan gitu. Nah, dari sisi teknologi perang, umat Israel pun tidak memiliki teknologi yang hebat. Karena kita tahu mereka adalah umat Tuhan yang baru keluar dari tanah Mesir. Dari mana mereka bisa dapat senjata? Ya, apakah zaman dulu sudah ada penjualan senjata? Tidak ada. Zaman dulu apa ada penyelundupan senjata? Belum ada. Belum ada gaya-gaya kayak gitu. Dari mana mereka bisa mendapatkan senjata? Saudara-saudara, apakah umat Israel juga kalau selundupan senjata, apakah umat Israel kaya? Makan saja mau Tuhan kasih dari surga. Ya, makan saja mau Tuhan kasih dari surga. Mana itu? Dari mana mereka dapat uang untuk membeli senjata? Iya kan? Dari sisi senjata nggak bisa. Mereka memproduksi sendiri, harus ada bahan baku. Harus ada bahan baku, harus ada besi. Ya, sebagai bahan baku pembuatan senjata. Ya, dari mana mereka dapat? Karena mereka itu orang yang sedang merantau, orang yang sedang berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya. Dari mana mereka mendapatkan senjata? Tidak ada. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin mereka memiliki kekuatan senjata yang lebih daripada musuh. Kemudian kita melihat juga dari sisi keterampilan perang. Mungkin kita berkata mereka mungkin memiliki kung tao, memiliki kungfu seperti Jet Li, sehingga mereka bisa mengalahkan banyak musuh. Itu enggak juga. Kenapa? Terbukti ketika mereka berada di Mesir, mereka jadi budak Mesir. Mereka dipaksa kerja di Mesir. Apakah mereka punya keahlian berkelahi? Kalau mereka punya keahlian berkelahi yang hebat, di situ Mesir pasti kalah. Ketika mereka memberontak pasti habis Mesir. Tapi selama berpuluh-puluh tahun mereka menjadi budak saja kerja di Mesir. Diperbudak di tanah Mesir. Lawan Mesir aja mereka nggak mampu. Gitu. Jadi saudara-saudara, itu gambaran realnya. Ya, saudara-saudara boleh teliti lagi. Mungkin ada faktor-faktor lain dari sisi situ. Tapi saya melihat dari semua sisi faktor, umat Israel tidak mungkin bisa mengalahkan Adoni-Zedek bersama dengan raja-raja yang ada. Tidak mungkin mereka menang secara jasmani. Ini betul-betul ada campur tangan Tuhan, sehingga mereka bisa mengalahkan kelima kerajaan ini yang hebat, yang besar, di mana mereka adalah yang kecil, yang tidak mampu, tapi mereka dimenangkan oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar, Tuhan memberi kemenangan bagi umat Israel, bukan seperti diturunkan dari langit begitu saja. Kemenangan itu dicapai bukan diturunkan dari langit begitu saja, tetapi ada sesuatu yang membuat umat Israel menang dalam peperangan ini. Maka saya memberikan tema khotbah pada hari ini adalah KID, saudara-saudara. Apa itu KID? K-I-D. K-I-D. KID. KID itu dalam bahasa Inggris biasa ditambah S lagi di belakang, itu anak-anak. Kalau hanya KID saja, biasanya itu panggilan sapaan yang akrab kepada anak-anak. Jadi KID gitu ya. Jadi kalau orang-orang Amerika atau orang-orang Inggris lagi KID gitu ya, itu sapaan yang akrab kepada anak-anak. Nah, hari ini kita belajar tentang KID, K-I-D. Ya, saudara-saudara,
Apa itu KIB? Mari kita belajar dari kata K dulu. Dari kata K. Apa itu kata K? Kata K adalah kesetiaan. Kesetiaan. Nah, yang menyebabkan bangsa Israel bisa mengalahkan 5 kerajaan yang besar itu karena K, kesetiaan. Karena kesetiaan. Kita mulai dari Gibeon. Ketika Gibeon diserang, dikepung, mereka mengutus utusannya kepada Yosua bahwa mereka sedang dikepung, mereka sedang mau dihancurkan, mereka sedang diperangi oleh bangsa Amori ini atau 5 raja ini, dan mereka meminta pertolongan kepada Yosua. Ya. Kita lihat Gibeon ini adalah sekutu dari bangsa Israel. Kenapa bisa terjadi sekutu bangsa Israel? Kalau saudara-saudara balik sedikit di ayat yang ke pasal ke-9, saudara-saudara akan bertemu nanti ada sebuah peristiwa bagaimana Gibeon ini ketika mereka mendengar bangsa Israel datang, ya, mereka menaklukkan diri kepada bangsa Israel. Jadi mereka datang kepada bangsa Israel, memang ada sedikit taktik, sedikit mungkin penipuan, ya, taktik, sehingga bangsa Israel tidak tahu sebenarnya mereka ada bangsa yang besar, Gibeon ini. Lalu terjadilah tua-tua ini bersama Yosua ini, mereka datang dengan compang-camping, mereka datang dengan makanan yang sudah mengering dan sudah mungkin hampir basi. Lalu mereka mengatakan mereka bangsa yang jauh, padahal mereka dekat saja dengan Israel, dekat di sini Israel, mereka sudah di sini, gitu. Tapi karena taktik seperti itu, Yosua juga termakan. Dengan itu akhirnya mereka mengikat janji bahwa bangsa ini akan menjadi serikat dari bangsa Israel, karena mereka bangsa yang jauh sana. Nah, akhirnya terjadilah ikatan. Tapi di dalam ikatan itu akhirnya ketahuanlah bahwa Gibeon ini sedang mengadakan taktik. Lalu bangsa Israel, ya, dengan Yosua mengambil bijaksanaan, mereka dihukum, yaitu mereka dijadikan budak untuk membelah kayu untuk Israel. Jadi itu hukuman bagi mereka. Mereka tidak dibunuh. Mereka tidak dibunuh. Akhirnya menjadi bagian dari Israel. Mereka tinggal di tengah-tengah Israel boleh, dan mereka dijadikan sebagai pembelah kayu untuk umat Israel dan untuk bait suci Tuhan. Nah, saudara-saudara, cerita ini, ya, akhirnya umat Israel menjadi ada ikatan dengan mereka. Nah, ketika mereka diserang, umat Israel atau Yosua bersama dengan tentara akhirnya datang menolong mereka. Mengapa datang menolong mereka? Karena Yosua berpegang kepada sumpah, kepada janji yang mereka telah buat bersama-sama. Mereka, Yosua dan tentara umat Israel, memegang janji, memegang sumpah, sehingga mereka datang menolong Gibeon ini. Ya, sebenarnya bisa saja umat Israel bilang, oh, tidak usah kami tolong, tuh apa capek-capek kami tolong, karena ini ada taktik yang membuat mereka akhirnya memiliki ikatan itu. Tapi Yosua tetap berpegang kepada janji dan sumpah yang mereka buat. Di sini
kita lihat ada sebuah teladan kesetiaan kepada sumpah. Tentu hal ini menyangkut hal yang benar, bukan sumpah yang kepada hal-hal yang jahat, perbuatan-perbuatan jahat, tidak. Tapi ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar secara umum. Ya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yosua dengan tentara umat Israel bisa mengalahkan bangsa kerajaan Adoni Jedek dan teman-temannya karena mereka setia kepada janji-janji mereka. Ketika mereka setia kepada janji-janji mereka, ketika mereka setia kepada sumpah mereka, Tuhan juga bertindak. Tuhan juga menyatakan kesetiaan mereka, kesetiaan Tuhan, dan Tuhan juga senang dengan kesetiaan mereka. Mari kita baca dalam Mazmur 15 ayat yang keempat. 15 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Siapa yang dimuliakan di sini? Orang yang berpegang pada sumpah, orang yang berpegang pada janji. Nah, ada beberapa terjemahan di situ juga disebutkan janji dan sebagainya. Di sana. Lalu walaupun rugi, walaupun ketika menepati janji itu, menepati sumpah itu, mereka rugi dalam menepati sumpah dan janji itu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali kepada teks firman Tuhan tadi. Ketika Yosua menepati janjinya, menepati sumpahnya, Tuhan datang dalam firman-Nya. Mari kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Kita lihat di sini ayat ke-7. 1, 2, 3. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sampai di sini Yosua bergerak dan tidak ada firman yang suruh dia bergerak, tidak ada. Dan tidak ada perintah dari Tuhan apapun di situ. Tetapi karena Yosua diminta pertolongan oleh Gibeanin, mereka datang bergerak menepati janji mereka, menepati sumpah mereka. Apalagi biasa zaman dulu, kalau sumpah itu mengikat antara dua pihak, tetapi juga mengikat ke atas. Biasa sumpah itu apa? Berdua, lalu ada yang di atas. Makanya kadang kalau kita lihat nonton film ya, ada yang pai tung pi ki moy. Jadi ini saudara angkat saya. Lalu mereka berlutut, pasang kio, lalu sorga menjadi saksi. Ya. Ketika umat Israel membuat sumpah dan sebagainya, bisa saja hal itu terjadi, yaitu Yehova Allah Elohim menyaksikan itu semua. Amin. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi Yosua menepati janjinya dan datang menolong mereka karena Allah sebagai pengikat dari sumpah itu sendiri. Nah, Allah melihat perbuatan itu dan dikatakan Allah datang. Allah senang dengan perbuatan Yosua seperti itu.
Yosua melakukan seperti itu, akhirnya datang firman. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat bertahan menghadapi engkau. Memang dulu sudah dijanjikan bahwa tempat itu akan dimiliki oleh Yosua, dan memang kerajaan-kerajaan yang ada itu juga menjadi daftar. Ya, tetapi belum waktunya, belum saatnya. Tetapi karena mereka bergerak melawan Gibeon, akhirnya terjadi persoalan ini. Ya, tapi kita lihat ketika Yosua bergerak, Tuhan senang. Mereka menepati janjinya. Tuhan suka mereka menepati sumpah mereka. Dan akhirnya Tuhan juga bergerak di situ. Amin. Tuhan datang dengan firman-Nya. Nah, setelah itu baru Yosua bergerak dengan dengan jelas sekali. Di ayat yang ke-9 kita lihat. 1, 2, 3. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kesetiaan itu membuat Tuhan memuliakan kita. Amin. Kesetiaan, sumpah-sumpah yang mengikat, yang bernikat dengan kita, dengan Tuhan. Ketika kita menepati semua itu, kita dimuliakan oleh Tuhan. Yosua dan tentaranya bisa mengalahkan kelima kerajaan ini karena Yosua dan tentaranya memiliki sifat kesetiaan. Kita tahu Tuhan memiliki sifat kesetiaan. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Dan Tuhan ingin kita juga hidup di dalam kesetiaan kita. Setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Setia akan janji-janji kita, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Tentu kalau dalam hal sesama itu ada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang jahat. Ada orang yang berjanji, oh ini saya serahkan seluruh hidupku untuk engkau, padahal masih pacaran, ya. Janji serahkan seluruh hidupnya waktu pacaran, ya nggak benar lah itu. Tuhan tak suka yang gitu. Tapi kalau yang benar, Tuhan ingin kita menepati segala janji-janji kita, sumpah-sumpah kita. Amin. Amin. Apa saudara-saudara terikat dengan janji? Dengan sesama? Tidak ada. Betul. Betul tak? Betul. Bapak Ibu yang nikah di gereja mana angkat tangan? Betul? Ada tuh Kak Teddy dan nikah di gereja. Yang lain nikah di mana? Di masjid. Yang lain di mana? Di pura. Ya, saudara-saudara kan orang Kristen tentu nikahnya di gereja kan? Begitu. Nah, yang nikah di gereja biasa ada apa? Ada apa? Janji nikah. Masih ingat Pak Teddy janji nikah? Apa janjinya? Masih ingat Bu Yanti janjinya apa? Pak Alay masih ingat janjinya? Bu Alay, sudah lupa? Nah, bagaimana kalau sudah lupa tidak melaksanakan? Kita sebagai orang Kristen, janji-janji kita harus kita tepati. Tuhan suka kita menepati janji kita kepada sesama kita, walaupun itu rugi. Menepati janji kan rugi, betul tak? Saya janji Ren, nanti Papa kasih kau duit ya. Rugi nggak kita menepatinya? Harus keluar duit, ya kan? Gitu. Janji sama dia, nanti pergi berenang ya. Nah, ketika janji itu dilaksanakan rugi nggak? Rugi, keluar duit berenang, keluar duit, apalagi waktu lagi, tenaga lagi, sebagainya. Menepatinya. Nah, apalagi hal-hal yang lain.
Ingat janji nikah. Nah, apa itu? Apa Bu Wanda? Dasarnya, titiknya saja. Aku berjanji mengasihi engkau, ya kan? Menerima engkau, baik sakit maupun sehat. Betul? 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 Nah, dan segala harta bendaku di dunia ini kita miliki bersama. Sendiri atau bersama? Sendiri atau bersama? Uangku. Nah, gimana itu? Sudah tidak cocok itu dengan janji nikah itu. Segala harta bendaku di dunia ini kita miliki bersama. Betul? Ada enggak? Ada mobilku, itu mobilmu. Itu mobilku, itu rumahku, ini duitku, itu duitmu. Ada enggak? Sesuai dengan janji itu. Uangku adalah uangmu, uangmu adalah uang saya. Saudara terjemahkan sendiri. Itulah kira-kira janji. Kita menerima dia apa adanya. Betul? Baik sakit, baik sehat dan sebagainya. Karena ketika pacaran kan kita nggak tahu. Betul lah? Ketika pacaran semua banyak pakai topeng. Setelah nikah baru ketahuan. Oh, sifatnya begini ya. Waktu pacaran kok beda ya. Panggil saya itu, oh iya, oh mantap panggilannya. Ketika sudah nikah, ya sudah kayak gitu, sudah kayak harimau sudah. Ketika pacaran kayak kucing, ketika sudah nikah kayak harimau sudah. Iya kan? Harus terima apa adanya dalam kehidupan ini, dalam hubungan sebagai suami istri. Itu baru dari sisi saudara-saudara yang nikah kena semua ya. Saya juga kena. Bukan saya menghakimi saudara. Kita sama-sama kena janji nikah. Ditepati. Amin. Bapak-bapak, amin. Dikit suara. Amin. Ibu-ibu. Kemudian waktu baptis, saudara-saudara yang baptis mau dikatakan. Ada janji? Ada janji? Ditepati? Kembali ke saudara-saudara. Paling tidak janji waktu selam, waktu percik itu ada janji. Itu gereja-gereja Protestan melakukan semua itu. Ada janji. Ingat janjinya? Apa kok janji? Ya, makanya harus diingat. Janji-janji itu nggak boleh dilupakan. Janji-janji itu harus dituruti, diikuti, karena itu bersifat janji permanen sampai seumur hidup kita. Amin. Janji itu ditepati. Makanya saudara-saudara, ketika kita membuat janji, kita harus menepati janji-janji itu. Ketika kita menepati janji-janji itu, Tuhan juga akan turun tangan memuliakan kita, meninggikan kita, mengagungkan kita. Yosua dengan tentaranya bisa mengalahkan kelima kerajaan ini karena mereka memiliki sifat setia. Ketika mereka memiliki sifat setia, Tuhan juga turut campur tangan sehingga memberikan kemenangan bagi mereka. Makanya saudara-saudara, mari kita bersama-sama hidup dalam kesetiaan. Amin. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus
setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Kita bukan hanya setia pada Tuhan, tapi kita juga setia kepada sesama kita. Kesetiaan juga ditunjukkan kepada sesama kita. Ketika kita membuat janji dengan sesama kita, ketika mungkin juga ada sumpah kita dengan sesama kita, kita menepatinya. Amin. 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 Yang kedua, beri semangat dulu lah. Ini dingin-dingin ini susah ini. Nah ini dingin-dingin susah. Yang kedua, tadi K, kesetiaan. Hiduplah dalam kesetiaan. Yang kedua adalah I. Mengapa Yosua bisa mengalahkan kelima kerajaan ini? Karena ada I. I itu apa? Itu iman. Iman. Nah, kita lihat iman kepada apa Yosua sehingga dia bisa mengalahkan kelima kerajaan itu, yaitu iman kepada firman Tuhan. Iman kepada firman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, Tuhan berfirman pada Yosua, jangan takut. Jangan takut, aku akan menyerahkan kepada engkau mereka ini. Lalu ayat 9, Yosua menyerang mereka. Jadi setelah firman diucapkan, Yosua bergerak sesuai dengan firman itu. Ketika janji itu diberikan, Yosua bergerak sesuai dengan janji. Dia bertindak sesuai dengan janji. Di sini memerlukan iman, keyakinan kepada firman Tuhan, kepercayaan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kita bertindak dalam hidup ini sesuai dengan firman Tuhan? Keimanan kita kepada firman itu sendiri. Ketika saudara-saudara mendengar firman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Apakah kita percaya? Mungkin kita hafal, mungkin kita ingat, bahkan mungkin kita omongin, memperkatakannya. Tapi apakah kita menjalaninya, melakukannya? Apakah kita mencari kerajaan Allah? Atau ketika kita mendengar firman Tuhan, barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Berilah, maka kamu akan juga diberkati. Kita yakin, kita percaya. Tapi apakah kita menjalaninya? Apakah kita melakukannya? Atau hanya sebatas di kepala kita, di perasaan kita saja? Iman itu tidak sampai di sana. Iman itu harus ada tindakannya. Itu baru disebut dengan iman. Amin. Harus ada tindakannya. Ketika kita meyakini firman itu dan kita menjalani firman itu, itulah disebut dengan tindakan iman. Nah, Yosua melakukan itu semua. Memang secara kelihatan dengan mata kepala, musuh terlalu besar, musuh terlalu banyak, musuh terlalu canggih, mungkin musuh terlalu hebat. Tapi Yosua tidak mau tahu itu semua. Yosua datang dengan tiba-tiba, hantam mereka. Urusan kalah dan menang itu urusan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Yang penting saya menindaki apa yang disuruh oleh Tuhan. Saya buat apa yang disuruh oleh Tuhan. Masalah kalah dan menang itu urusan Tuhan. Dan ketika Yosua melakukan seperti itu, Tuhan turun
tangan. Amin. Karena iman Yosua seperti itu, bersama dengan tentara, akhirnya Tuhan turun tangan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan kacaukan kelima kerajaan ini. Persekutuan ini Tuhan kacaukan satu dengan yang lainnya. Tentara-tentara Tuhan kacaukan. Tuhan buat mereka kacau, tidak bersatu lagi. Mereka kacau, terpecah belah dan sebagainya. Jadi mereka sudah kacau, sehingga ketika Yosua hantam mereka gampang aja, karena orang sudah kacau. Tuhan buat mereka kacau. Kita lihat, luar biasa. Apakah saudara pernah mengalami itu? Oh, kalau saya sudah sering. Ada orang-orang tertentu yang menghancurkan hidup saya. Keserikatan yang begitu kuat. Tapi ketika Tuhan turun tangan, Tuhan buat kacau itu semua. Orang-orang ini kacau akhirnya semua. Sudah berkali-kali saya menghadapinya. Itu sudah kacau. Yang kedua, kita lihat ketika peperangan terjadi, Yosua hantam mereka dan mereka kalah. Mereka melarikan diri. Kan nanti kalau melarikan diri bisa ngumpul lagi nanti kan, gitu kan? Bisa susun kekuatan lagi kan? Tuhan buat apa? Buat itu hujan batu, saudara-saudara. Wow, dilempar batu dari langit. Dilempar dengan batu dari langit. Luar biasa sekali. Pernah lihat batu turun dari langit? Gak pernah kan? Batunya bukan batu kecil-kecil lagi, bukan kayak kerikil aja, tapi batu besar turun dari langit, hantam tentara-tentara kelima kerajaan ini, dan mereka mati. Lihat cara Tuhan yang luar biasa mengalahkan kelima musuh-musuh Israel ini. Langit saja bisa terbuka, turunkanlah itu batu. Makanya saudara-saudara, kadang-kadang kita ini terlalu takut dengan manusia. Kita lupa jika Allah di pihakku, siapakah jadi lawanku? Amin. Tuhan bisa suruh itu batu datang, hantam musuh Israel. Apakah Tuhan tidak bisa di akhir zaman ini seperti itu lagi? Bisa. Oh, saya selalu percaya Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai lamanya. Ya walaupun tidak pakai batu lah, mungkin pakai kulit pisang lah. Bisa pakai kulit pisang bunuh orang? Bisa tak? Tidak bisa. Pakai durian bunuh orang bisa? Tahu ya, anak ketawa. Pakai durian bunuh orang. Iya, pakai kulit pisang, jalan-jalan kena kulit pisang, terpleset, jatuh, kena kepala tiba-tiba di belakang. Ada batu. Mati enggak? Mati senengen. Gitu. Pakai durian bisa tak? Oh, saya baru dengar ada orang yang mati gara-gara makan durian. Saya dengar berita, tidak tahu benar enggak. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, iman itulah yang membuat Yosua dan tentara-tentaranya mengalahkan Adoni-Zedek dan teman-teman. Yang ketiga terakhir, ada D. Apa itu D? Doa. Semua sudah tahu. Ada doa. Ketika terjadi peperangan itu begitu luar biasa dan begitu dahsyat. Tetapi musuhnya banyak banget.
Gak mungkin dikalahkan dalam satu hari. Terlalu banyak. Terlalu banyak, waktunya tidak cukup untuk membunuh mereka. Udah diserang pakai pedang, udah diserang dengan batu, masih nggak habis-habis lagi. Banyak banget ya. Nggak habis-habis. Akhirnya apa? Yosua berdoa. Memang antara iman dan doa itu beda-beda tipis. Karena imanlah maka Yosua berdoa. Wow, luar biasa isi doa Yosua. Apa dia katakan? Matahari jangan bergerak turun. Kalau bergerak jangan cepet-cepet, pelan-pelan saja. Nah, gitu. Ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Ketika Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab. Dan luar biasa sekali, Alkitab mencatat tidak pernah seorang pun berdoa seperti itu yang dijawab oleh Tuhan. Sejak Adam sampai kepada Musa, sampai kepada yang lain-lainnya, pun tidak pernah Tuhan menjawab doa yang sedemikian hebat. Tapi kita lihat Tuhan jawab doa. Menjadi matahari tidak bergerak atau bergerak pelan-pelan 1 hari penuh. Apakah ini benar? Apakah ini isapan jempol? Apakah sama dengan dongeng yang matahari punya 7? Enggak, ini bukan dongeng. Karena biasanya biasanya kalau ada fenomena alam yang macam-macam, biasanya orang dulu juga suka menulis tentang fenomena alam yang ganjil seperti gitu. Dan ini fenomena alam yang ganjil. Matahari tidak bergerak selama 1 hari. Makanya dikatakan ada tertulis di dalam kitab orang jujur. Dan ini sudah diteliti banyak, bahwa pernah terjadi 1 hari matahari itu tidak, artinya 1 hari penuh penambahan waktu bagi matahari itu tenggelam. Doa ini benar. Tuhan telah jawab doa Yosua seperti itu. Saudara-saudara, apakah kita berdoa bagaimana? Bagaimana dengan doa kita? Kalau saudara-saudara ingin menjadi besar, doakan yang besar. Kalau saudara-saudara ingin dipakai dengan luar biasa, doakan yang luar biasa. Kadang kita takut berdoa. Doakan yang kecil-kecil saja. Nggak salah sih doakan yang kecil-kecil. Tapi doakan yang besar. Berani? Berani? Atau tak berani? Dikembali kepada iman saudara-saudara. Bagaimana iman saudara-saudara? Iman kecil? Iman kecil? Atau iman besar? Iman yang besar memindahkan apa? Gunung. Iman kecil dapat ikan seluar. Iman besar dapat tenggiri yang besar. Dapat apa? Ikan pari yang 9 kilo. Kayak Pak Alay dulu mancing dapat 9 kilo ikan pari. Kalau iman kita kecil, iya, berkat juga kecil, perkara juga kecil. Kalau kita memiliki iman besar, kita berani berdoa yang besar, maka juga hal yang besar akan terjadi. Amin. Amin. Kesembuhan Simu perkara besar enggak? Besar enggak? Kebangkitan Pak Angau besar enggak? Dari mati ke kematian, bukan Pak Angau. Yang disimpang 5,
yang bapaknya mandi, yang mati itu. Besar nggak? Perkara besar nggak? Perkara besar. Perkara besar. Dan perkara besar memerlukan iman yang besar. Apakah kita berani mendoakan? Ya, kembali kepada saudara-saudara sekalian. Yosua sudah membuktikannya. Akhirnya dia mengalahkan semua tentara orang Adoni-Zedek itu. 5 kerajaan yang besar itu dikalahkan semua. Ada apa pertama? Kesetiaan. Yang kedua, iman. Yang ketiga, doa. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita berdoa.